Semuanya, selamat datang di satu hari satu coding problem atau one day one coding problem. Dan hari ini kita akan membahas konten duplikat dari LeetCode. Dengan soalnya itu diberi array nums dan kembalikan true kalau ada value atau angka yang muncul 2 kali, dan false kalau semua halaman itu berbeda, distinct. Gampangnya kita pakai brute force. Kalau cara brute force itu kita tinggal iterate dari satu angka, dari misal ada angka seperti ini, ada array seperti ini, kita iterate aja 2 kali pakai brute force. Jadi ini ke sini, 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 dan seperti selanjutnya lah. Itu kompleksitasnya itu O n kuadrat. Nah, ada nggak sih cara lebih simpel daripada ini? Yaitu ada, itu cara dengan menggunakan set. Jadi kalau di Python itu kita bisa bikin set dari suatu array. Jadi nanti kita tinggal samakan saja len-nya dengan set dari nums-nya gitu, dari array-nya, sama dengan set, nah gitu. Nah, sama dengan len-nya juga, len dari nums-nya. Oke. Nah, ini salah satu cara paling cepatnya dan singkatnya, tapi kalau di interview biasa kita biasanya pakai hash map. Gimana cara kerja hash map? Jadi anggap aja kita punya ini kan ada nums nih. Ini nums 1 2 3 1 anggap. Nah, kita punya hash map atau hashtag. Nah, jadi hashnya ini gimana? Hashnya itu kita punya ini ada angka 1 2 3 4, anggapnya sampai berapapun. Nah, itu nanti dia nyimpen misal satu ada berapa, ada 1, 2 ada berapa, 1, 3 ada berapa, 1 ada berapa, 1. Nah, 1 berapa, ada 2 jadinya. Nah, sebenarnya cara kerja hash itu awalnya dia kosong. Jadi saat kita iterate sekali dari kiri ke kanan, itu 1 ada masuk di hash 1 dengan nilai 1, 2 masuk di nilai 2 dengan nilai 1, 3 masuk nilai 3 dengan nilai 1, dan terakhir 1 dia nilainya naik jadi 1, jadi 2 gitu. Nah, di programnya kalau misal di si nilai ini ada, nanti kita langsung ngeluarin true. Kalau misal dia nggak ada sampai akhir dari sini, itu berarti jawabannya false, artinya semuanya berbeda, seperti itu. Dan kita lanjut ke pemrogramannya. Oke, kita sudah masuk ke soal content duplicate, dan ini solusi dalam pemrogramannya. Ini kita pakai bahasa Python 3. Dapat dilihat di sini kalau kita pertama menggunakan scene set. Dan scene setnya apa? Scene set ini berarti kita ngebikin set yang namanya scene, dan kita isi si scene-nya ini dengan isi dari nums-nya, dari number-nya. Jadi anggapannya kalau misal kita ada 1 2 3, nanti scene isinya itu setiap iterasi dia beda-beda. Ada pertama isinya 1, isi 2, dan isi 3. Dan ya, ini seperti set, seperti hash table. Kenapa? Karena set dalam Python 3 itu diaksesnya dengan O1 gitu. Jadi lumayan cepat untuk kompleksitas pengaksesan sheet-nya. Dan oke, di sini dapat kita lihat kita ngiterasi nums, dan kita ngelihat kalau si num-nya alias isi dari nums itu ini, salah satunya ini disebut num. Oke. Nah, kalau num-nya udah ada di dalam scene alias udah ada di dalam set, kita nge-return true alias ya sudah selesai gitu, kayak jawabannya true alias ada yang duplikat. Nah, sedangkan kalau misal nggak ada, kita lanjut tetapi dengan meng-add alias menambahkan nilai num tersebut ke dalam scene, seperti itu. Dan jika semuanya sudah diiterasi,
Jadi di dalam nums ini sudah diiterasi, kita bakal mengeluarkan jawaban akhir yaitu return false, alias kita kembaliin false ke soalnya gitu. Jawabannya false, alias nggak ada yang duplikat, alias semuanya distinct, alias semuanya berbeda. Baik, seperti itu saja untuk solusi dalam bahasa Python 3-nya. Kita akan lanjut ke bahasa Go-nya. Tapi kita bakal lihat dulu gimana performanya di Python 3, karena ya Python 3 dan Go pasti sangat berbeda. Ini kita tes case dulu, kita coba run. Oke, semua tes case-nya sampai selesai maksudnya, dan kita submit. Oke, ini submission rate-nya kita bisa lihat di sini. Dapat dilihat di sini itu kurang bagus ya performanya, di mana itu cuman bits 55,25% dan memorinya itu 25,77%. Dan ini bisa kita optimalkan menggunakan bahasa yang lain itu yaitu Go dengan solusi yang mirip dengan hash table juga seperti itu. Kita akan lihat ke solusi yang Go-nya. Baik, ini kita sudah masuk ke solusi bahasa Go-nya, dimana kita bisa lihat performanya setelah kita run. Dan sebenarnya solusinya ini mirip sama solusi Python 3, tapi bedanya kita memakai map dibandingkan set. Dan ini mirip seperti stable karena aksesnya tetap O1 alias kompleksitasnya tetap O1 dan solusinya tetap sama, hasilnya tetap sama seperti itu. Kita submit saja. Baik, oke. Dapat dilihat di sini ini lumayan baik, dimana runtime-nya ini runtime-nya mungkin sedikit jelek karena sinyal saya yang agak buruk, tapi sedangkan memorinya lumayan baik, dapat itu menggunakan 59,70%. Mungkin teman-teman dapat hasil yang lebih baik menggunakan bahasa yang sama, atau bisa lebih baik lagi menggunakan bahasa yang berbeda yaitu C++ atau Rust dan sebagainya. Baik, untuk hari ini seperti itu saja teman-teman, sampai kembali besok hari. Bye bye.